Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku, para pencinta Al-Quran dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kali ini kita masih berbicara tentang tanda lingkaran kecil yang berada di atas huruf alif. Kita melihat di sini, kita perhatikan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-34 tertulis min naba'il mursalin. Cara membacanya adalah kita tidak membaca alifnya karena ada tanda lingkaran kecil di atas. Ini alifnya dianggap tidak ada. Kemudian ini juga ianya yang tidak ada titik, tidak ada tanda barisnya, ini juga tidak dibaca. Berarti kita membacanya langsung min naba'il mursalin. Nah, seperti itu. Mari kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Jadi kita baca pendek saja. Min naba'il mursalin. Tidak dipanjangkan banyak karena ada tanda bulatan yang sempurna yang disebut dengan sifir mustadir. Nah, kemudian kita beralih kepada surah berikutnya, yakni surah Hud ayat ke-68. Kita perhatikan di sini juga ada tanda bulatan di atas huruf alif. Nah, ini huruf alif ini dianggap tidak ada, maka kita membacanya adalah seperti ini. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Samuda kafaru rabbahum. Jadi dalnya tidak usah dipanjangkan karena ada tanda lingkaran kecil di atas huruf alif. Jadi huruf alif ini dianggap tidak ada. Nah, jadi cara membacanya adalah pendek saja. Nah, kita baca ada inna samuda kafaru rabbahum. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-144. Di dalam surah Ali Imran ayat 144 ini kita perhatikan pada halaman berikut, di halaman yang ke-13 kita perhatikan di sini ada tulisan afa immata. Jadi fa-nya tidak dipanjangkan karena ada tanda bulatan di atas. Jadi kita bacanya pendek saja, alifnya dianggap tidak ada. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Nah, kemudian kita beralih ke surah Al-Anbiya ayat ke-34. Di surah ini juga kita perhatikan ada tanda bulatan kecil di atas. Nah, ini juga kita baca pendek saja. Bacanya bagaimana? Afa immitta. Nah, jadi tidak dibaca panjang. Tidak kita baca afa, tidak. Tapi kita baca pendek saja. Afa immitta fahumul khalidun. Nah, selanjutnya para sahabat sekalian, kita lihat pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Nah, kita juga melihat di sini ada tanda bulatan kecil di atas. Cara membacanya adalah, kita perhatikan di sini, min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi, dan seterusnya. Ini juga kita baca pendek. Jangan kita baca panjang, walaupun ada alif di sebelahnya. Namun karena alifnya di atasnya ada bulatan kecil, dianggap alifnya sudah tidak kita baca, tidak berlaku lagi tanda panjang. Nah, jadi bacanya umamul litatlu alaihimul ladzi, dan seterusnya. Nah, itulah dia yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk kembali ke halaman
yang ke-14, di dalam halaman yang ke-14 ini kita juga melihat ada tanda lingkaran kecil di atas. Pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-14, cara membacanya adalah wal ardi lan nad'u min dunihi, dan seterusnya. Jadi ini kita baca pendek saja. Lan nad'u min, seperti itu cara bacanya. Jangan dipanjangin. Jangan kita baca lan nad'u, tidak boleh. Walaupun ada alif, ya. Nah, namun karena ada tanda lingkaran kecil ini pertanda sebagai bukti alifnya ini tidak kita gunakan. Jadi kita baca pendek saja. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-39 kita juga melihat di sini ada tanda bulatan kecil di atas. Jadi cara bacanya adalah liyarbu fi, tidak boleh dipanjangin. Liyarbu fi, kita lengkapi. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi, liyarbu fi. Jadi wanya tidak boleh dipanjangkan. Nah, selanjutnya pada surah Muhammad ayat yang keempat, kita juga perhatikan di sini ada tanda titik tiga. Tanda titik tiga pada kata yang sangat berdekatan. Ini artinya tanda wakof, namanya wakof mu'anaqoh. Wakof mu'anaqoh ini kita diharuskan berhenti pada salah satu, tidak boleh berhenti pada kedua-duanya. Jadi kalau kita berhenti di sini, misalnya kita baca wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Kita berhenti di sini, maka kita tidak boleh lagi berhenti pada zalik, tidak boleh. Nah, kita harus pilih salah satu tempat berhenti. Boleh berhenti di awzaraha atau kita berhenti pada zalik, namun tidak boleh berhenti pada kedua-dua tempat ini. Nah, jadi memilihlah kita. Itu namanya waqaf mu'anaqoh. Memilih salah satu tempat di mana kita berhenti. Kita mau berhenti di zalik juga boleh. Kita contohkan. Hatta tad'al harbu awzaraha zalik. Nah, di sini tadi kita tidak berhenti. Nah, jadi kita cuma diberi kesempatan untuk berhenti pada satu tempat saja. Sekarang contoh yang kedua, kita mau berhenti di sini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada lanjutannya. Kita coba wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha dzalik. Nah, jadi kita boleh berhenti di salah satu daripada titik tiga ini yang disebut dengan waqaf mu'anaqoh. Dan seterusnya kita lanjutkan pada ayatnya yang berbunyi walau, kita perhatikan, walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa. Nah, di sini juga ada tanda bulatan kecil di atas. Kita baca pendek saja wanya, tidak boleh dipanjangkan. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian pada surah Muhammad ayat yang ke-31 kita juga menjumpai bacaan wa nabluwa akh. Nah, ini juga tidak dibaca panjang karena ada tanda bulatan kecil yang disebut dengan sifir mustadir, bulatan atau lingkaran yang bulat sempurna. Nah, kita baca wa nabluwa akhbarakum. Kita ulangi wa nabluwa akhbarakum. Nah, demikian yang perlu disampaikan para sahabat-sahabat sekalian yang disebut dengan sifir mustadir, yang mana kita saat berjumpa dengan tanda bulatan seperti ini kita baca pendek saja. Namun untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran sifir mustatil. Apa itu sifir mustatil? Nanti kita akan bertemu pada lanjutan pembahasan setelah kali ini.
Kali ini kita tutup dulu pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.